Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lingga Abid Baktiona, NPM 23520035. Jadi di sini saya akan mereview video materi teknik heat treatment proses. Tidak mudah saya yang beri atau tanpa merubah komposisi. Di sini ada perlakuan panas untuk mengubah sifat logam dengan cara struktur mikro melalui proses pemanasan. Sifat logam yang diinginkan. Nah, jadi ketika dilakukan proses perlakuan panas ini, yaitu kita sebagai engineer itu di sini pemanasan dan pengaturan kecepatan pendingin proses pemanasan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Tujuan proses melakukan panas untuk menghasilkan sifat-sifat logam yang diinginkan. Yang sifat material namanya itu tentang heat lembu itu yang membuat kertas ke dalam tropik dari besi. Kemudian di sini ada sifat alotropik. Adanya sifat alotropik dari besi menyebabkan timbulnya variasi untuk mikro yang dari berbagai jenis logam. Dari satu bentuk susunan atom. Di sini ada temperatur di bawah 910 derajat Celcius. Satuannya body center kubik atau BCC. Sel tentunya sel satuannya bentuknya bulus dan suatu seperti jadi di titik tengah. Nah, di sini ada gambar dari susunan atom. Ini yang ini FCC, di sini BCC sampai 1392, maka benar kembali menjadi atom atau mendinginkan dalam udara terbuka. Ini jenis perlakuan panas softening adalah perunakan hardering pemanasan. Dengan softening adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak. Sedangkan hardering adalah usaha untuk meningkatkan sifat material terutama kekerasan dengan cara celup cepat. Kalau di dalam pendinginan dengan cara celup itu di sini ada austenisasi. Tujuan proses austenisasi adalah untuk mendapatkan struktur austenit yang homogen. Memperoleh sifat mekanik dan sifat fisik yang diperlukan untuk suatu aplikasi proses pengerjaan logam. Nah, jadi austenisasi ini tujuannya itu untuk mendapatkan akan mempengaruhi karakteristik isotermal. Bila kandungan karbon meningkat, maka temperatur menjadi rendah. Setelah itu kandungan karbonnya akan meningkat pula jumlah grafit yang akan membentuk senyawa karbida yang semakin banyak. Di sini ada hardening, adalah perlakuan panas terhadap logam dengan tujuan meningkatkan kekerasan alami logam. Oleh karena itu, maka proses pengerasan ini disebut pengerasan tempering. Tempering merupakan proses di mana logam yang tidak dikeraskan kemudian dipanaskan sampai temperatur di bawah titik kritis, kemudian ditahan dalam waktu yang secukupnya pada temperatur ini, kemudian didinginkan perlahan-lahan. Tujuan tempering adalah untuk mengurangi internal stres dan menstabilkan struktur dari logam. Di sini ada annealing, adalah perlakuan panas logam dengan pendinginan yang lambat. Logam yang dipanaskan sekitar 25 derajat Celcius di atas temperatur kritisnya. Tujuannya untuk menghilangkan internal stres pada logam dan untuk menghaluskan grain batas butir dari atom logam serta mengurangi kekerasan hingga menjadi lebih bulat. Di sini ada normalizing, adalah perlakuan panas logam di sekitar 40 derajat Celcius di atas kritis. Logam kemudian ditahan pada temperatur ini untuk masa waktu yang cukup, kemudian didinginkan dengan udara. Ferit itu bentuknya kan ada ini namanya. Terima kasih, semoga dan kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua, melakukan panas termal logam. Digunakan untuk pelunakan.
yakni mempersiapkan bahan di industri manufaktur ada dua. Musik melakukan panas thermal sebagai bagian prosedur manufaktur. Proses annealing, atau proses itu atau H homogenizing, tujuannya adalah untuk menghilangkan maksud homogenizing adalah pemanasan pada temperatur tinggi di daerah fase austenit, bertujuan untuk menghilangkan efek segregasi kimia akibat proses pembekuan lambat ingot billet. Normalizing, pemanasan lambat sampai dengan temperatur di atas transformasi A sampai sigma dan diikuti oleh pendinginan udara. pemanasannya di suhu 880 yang berlebihan. Nah, di sini ada full annealing, pemanasan sampai temperatur sedikit di atas transformasi A sampai Y sampai A3 hypoeutectoid stills dan A1 hypereutectoid stills. Nah, membuat semenit eutectoid atau karbida lainnya sehingga memperbaiki keulatan baja. Di sini ada normalizing versus full annealing. Normalizing membentuk mikrostruktur lebih halus dibandingkan full annealing, meskipun pemanasan dilakukan pada temperatur yang lebih tinggi akibat laju pendinginan lebih cepat. Nah, ini annealing lainnya, spheroidizing, tujuannya untuk meningkatkan mampu pada baja yang akan di-matching serta meningkatkan ketangguhan program yang rapuh. Dari dimensi materialnya, jadi sama dengan kemudian ditahan untuk waktu yang lama, lalu cepat sangat mempersingkat waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kemudian kita lanjut ke video berikutnya. Yang mau Ini video ketiga tentang hardening proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kembali, yakni hardening proses merubah struktur pada baja sedemikian rupa sehingga diperoleh struktur martensit yang keras. Proses yang dilakukan yakni baja dipanaskan sampai suhu tertentu antara 770 sampai 830 derajat Celcius. Kembali, nah, dia langsung di bawah material yang sudah dengan pendinginan yang mendadak. Tak ada waktu yang cukup bagi austenit untuk berubah menjadi perlit dan ferrit atau perlit dan sementit. Dan menaikkannya. Nah, di sini ada gambar dari ini dia akan mengalami austenitize. Di sini heat, sequence isothermal transformation, di sini air cool. Quenching crack adalah kondisi benda kerja retak setelah di-quenching akibat terjadinya perbedaan kecepatan pendinginan antara permukaan dan inti dari benda kerja. Di sini ada cara untuk menghindari quenching cracks menggunakan media quenching yang sesuai dengan referensi produsen baja, membuat desain khusus pada benda kerja untuk menghindari kondisi kritis. Pendinginan cepat. Kekerasan tidak tercapai, penyebabnya adalah suhu pengerasan terlalu rendah atau tidak sesuai batasan suhu hardening atau austenizing, kurang cukupnya waktu tahan pada suhu hardening, media pendingin atau quenching yang tidak sesuai, kecepatan pendinginan yang terlalu rendah, adanya oksidasi atau timbul nyala api, kesalahan material dari benda kerja. Sini ada cara untuk menghindari hal tersebut, menggunakan siklus pengerasan yang lebih cepat, melakukan proses annealing sebelum proses hardening. Dan selanjutnya, hal penting dalam teknik pengerasan. Sini ada pemanasan awal, suhu pengerasan, waktu tahan, media pelindung selama proses pemanasan, metode pendinginan, quenching method yang tepat. Jadi ini suhu preheatingnya ada material juga safety dari quenching method. Apakah baja dapat lakukan penyatu? Juga ada selektif. Klasifikasi metode pengerasan. Untuk hardening, metode pengerasan sendiri ada beberapa macam. Ada namanya diffusion treatment,
part carbonizing, gas di carbonizing, mana liquid diffusion treatment carbonizing. sendiri itu kemudian permukaan saja yang tinggi. Diffusion Proses ini treatment, sering dipakai kandungan karbon pada dalam baja menentukan poros apakah baja dan juga dapat kir. langsung dikelaskan atau Jadi tidak. poros-poros dan Jika kir yang kandungan sering karbon tersebut bergesekan, rendah, kurang itu dari kan 0,25% inginnya misalnya, adalah maka permukaannya ada itu lebih cara keras sehingga alternatif tahan untuk haus. meningkatkan kandungan Jadi umur karbon pakainya lebih permukaan. lama. Bagian Sedangkan justru tersebut intinya dia inginnya kemudian ductile dapat atau dipanaskan ulet. kemudian Nah, supaya didinginkan dia dalam ketika cairan ada atau beban pendinginan di udara tiba-tiba bebas dia tergantung tidak pada sifat cepat yang diinginkan. retak. Nah, prosesnya dalam media sebagai gerakan 5 sampai 0,4 derajat Di sini Celcius. ada gambar dari Nah, ini karburasi atau 1290 derajat carburizing. Celcius. Jadi bisa dilihat grafiknya itu naik. Ini ada grafiknya. Semakin lama waktu perlakuan, Dan di maka sini adalah sistem semakin tebal kulit pengepakan pada proses hasil carburizing. carburizing. Dalam kotak gas Nitridasi atau yang diisi nitriding. sirkulasi gas Baja yang di amonia. nitriding adalah baja Jadi paduan kira-kira rendah seperti ini yang mengandung ding. Jadi baja yang dinitriding adalah kromium baja dan paduan rendah molybdenum. yang mengandung kromium dan nah, permukaan baja itu akan menjadi sangat keras Beberapa karena baja terbentuknya nitriding mengandung nitrida. kira-kira 1% Sedangkan inti bahan aluminium. tetap tidak terpengaruh, jadi hanya Baja permukaannya tersebut saja. dapat dipanaskan pada Proses 500 derajat laku panas Celcius selama kimia 40 hingga ferritic 90 atau jam logam dalam nitroferrit kotak dan gas nitrogen yang berdifuse yang diisi itu sirkulasi terjadi gas pada suhu amonia. 500 sampai 590 Permukaan derajat baja akan menjadi sangat Celcius. keras karena terbentuknya Media yang nitrida, digunakan sedangkan untuk inti proses bahan ini tetap tidak untuk media gas terpengaruh. itu bisa pakai gas amonia. Media yang Dilakukan digunakan pada media suhu gas, 510 gas derajat amonia, Celcius. media cair, lautan Bisa juga dalam dengan media cyanida. cair. Itu permukaan yang ditimbulkan bahwasanya proses ini Karbonitridasi penggabungan atau antara proses karbonitriding. Proses nitridasi. ini cocok untuk baja karbon Proses ini paduan rendah menggunakan dan media gas baja yang karbon kaya rendah. dengan karbon dan amonia, Proses ini kemudian menyebarkan karbon dipanaskan di atas dan suhu nitrogen kritis ke permukaan di part. antara Bagian tersebut 750 dipanaskan dalam sampai atmosfer 870 derajat hidrokarbon Celcius. seperti metana dan propen Kemudian yang dicampur suhu ini, dengan suhu yang amonia. diberlakukan pada proses ini itu lebih tinggi proses daripada pengelasan suhu permukaan transformasi gabungan antara baja yang merupakan karburisasi dan daerah nitridasi. alvenis yang berpusat pada daerah tengah permukaan. Proses ini kemudian Nah, dikondensat setelah dalam atmosfer dicapai suhu gas tersebut, alam. kemudian di hold, Pendinginan ini lalu lebih kemudian lambat jika di-quenching dibandingkan dengan ke air dalam atau minyak, atmosfer gas sehingga alam atau distorsi mata atmosfer lebih gas yang sedikit. bebas oksigen. Nah, proses pendinginan ini itu lebih lambat Nah, proses ini jika tidak cocok bagi dibandingkan dengan komponen air atau berpresisi oli tinggi karena atau minyak, distorsi yang masih ada. sehingga distorsi Kekerasan yang dapat material yang dicapai terjadi itu lebih mirip sedikit. proses karburasi 60 sampai Nah, proses 65 ini Hz. tidak cocok bagi jika proses jadi seperti ini. Kalau mungkin nanti kepikiran untuk Kemudian akhirnya terakhir bertanya, proses tempering silahkan dilakukan untuk bertanya saja, nggak perlu sungkan. mengurangi kerapuhan. Nah, saya Sekian kira dari itu yang saya. bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.